Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Niki lanjut dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kemarin bagaimana sahabat mengalami kekalahan di Uhud ketika berperang dengan orang kafir. Menang kalah itu giliran dari Allah. Kadang wong kafir dimenangno, kadang wong mukmin, wong iman sing dimenangno. Tapi wong iman iku kalah menang ya tetap menang. Soale ukurane menang wong iman itu bukan di dunia. Nggih, tolong dieling-eling. Wong iman iku menangi niku hakikat menang yang sesungguhnya itu kalau dia menang menghadapi dirinya sendiri, akhirnya dia selamat masuk ke dalam surganya Allah. Itulah orang yang menang. Ngoten. Makanya rumiyin Mbak. Para sahabat itu ketika terbunuh justru mengatakan saya telah sukses. Fustu wa rabbul Ka'bah. Mereka kalau dibunuh itu justru mengatakan fustu wa rabbul Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah saya telah sukses. Dulu orang kafir itu melihat sahabat itu sampai terkagum-kagum masuk Islam gara-gara seperti itu pernyataannya. Ketika dibunuh dia tambah mengatakan saya telah sukses. Nama suksesnya sukses berjumpa dengan Allah. Niku ngoten. Makanya Pak, orang-orang yang semacam inilah yang disebut oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Wong-wong sing siap ngeten iki. Wong-wong sing siap niki lah ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki iman yang sejati. Dan untuk mencapai keadaan semacam ini tidak
simsalabim. Tidak serta-merta begitu, tetapi iman yang semacam itu digodhog melalui proses. Prosesnya ono apa? Lah niki, am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kamu kira kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, sebelum Allah ya membuktikan ya'lama sabirun jahada minkum wa ya'lama sabirun, sebelum Allah sendiri yang membuktikan siapa di antara kalian itu yang paling bersusah payah untuk agama Allah. Sapa to sing berjuang dan sapa sing sabar, ini sampai terbukti di hadapan Allah. Apa Allah tidak tahu? Allah Maha tahu, Pak. Ate dadak dibuktekno bareng. Makane Pak gawe iki gak usah ngeklaim aku iki sing berjuang. Nek kali judan ini sing berjuang aku, nak ora enak aku, halah. Kita ndak tahu, Pak. Yang berjuang sungguh-sungguh siapa? Yang Maha tahu Allah. Karena Allah melihat hatinya setiap hambanya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam hati-hati kalian. Hari ini kalau kita lihat orang ngomongnya aku berjuang, ternyata yang tersimpan di dalam dirinya, di dalam hatinya ternyata ada agenda-agenda yang tersembunyi. Rata-rata Pak, ketoke institusi agama, ketoke neng masjid, merjuangno masjid, ketoke. Orang melihat pun sama, oh dia ini kalau dalam kasat mata, oh dia itu orang yang paling hebat berjuangnya. Tapi kita nggak tahu Pak, agenda yang di dalam dirinya itu. Nah, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seluruh hambanya, maka Allah akan bisa menilai. Karena itu berjuang teman orang. Makanya ini kau sing bolak-balik kalau sampai ini. Dan wong telu tuh, wong telu niku diseret Pak, dilebokne neraka jahanam. Wong telu niki Pak diseret dengan muka terbalik Pak, mukanya ini lho diseret di tanah. Ora kok sing diseret tangane, sikile sing keseret mboten, mukanya. Sapa wong telu niku? Nomor 1 wong sing sugih. Ditakoki karo Gusti Allah di hari pengadilan. Apa sing wis mbok lakoni ning donya? Duh Gusti, jenengan paringi kula bondo sing kathah. Duwaya bondo niku kula infakno kangge panjenengan Gusti. Gusti Allah jawabne, bohong kan? Kamu infak ini karena kamu supaya dipanggil dermawan. Hari ini Pak orang melakukan charity, melakukan napa niku infak sedekah itu loh. Masya Allah. Kadang bukan serta-merta mencari ridhonya Allah, Pak, tapi ada agenda yang tersembunyi. Hati-hati, 2 tahun gas. Iki wis mulai. Jenengan tuh didumi ujug-ujug enek wong apikan karo sampeyan. Didumi apa, Pak? Kaos apa sembako? Ngoten niku. Agenda tersembunyi ketok iso dua kok pleketek ngono to. Nggih ngoten niku.
Akhirnya kali Gusti Allah bohong kamu. Kamu dulu sedekah supaya dipanggil orang dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka orang tadi langsung diseret dengan muka terbalik masuk dalam jahanamnya Allah. Mungkin secara kasat mata di dunia, Pak, orang ini orang hebat, orang berhasil. Tetapi Allah membuktikan, Pak, terbukti di dalam hatinya. Ya kok terbukti enggak, soalnya nopo semua yang dilakukan oleh diri kita ini, Pak, ini direkam kali Gusti Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang engkau lahirkan, apa yang engkau sembunyikan di dalam hati kamu, semua nanti akan dihisab oleh Allah. Gak ono sing kliwatan babar pisan. Ora kamane ono. Insyaallah. Mulanya hati-hati niki nggih. Jangan merasa kita ini wis selamat durung, Pak. Ya. Kita selamat kalau sudah sampai di hadapan Allah. Makanya swarga iki gak murah. Sapa ngomong swarga ki murah? Larang. Buktine apa? Sithik sing iso. Niki mawon hitungan kasar sakniki sak donya, Pak. Menungso sak donya iki jumlahe penduduk piro ta? 7 miliar nggih. Kira-kira 7 miliar penduduk bumi ini. Sing Islam lho mung kira-kira 1,5 miliar kira-kira. Sak donya ini. Dari 1,5 miliar ini sing saged sembahyang lho kira-kira piro, Pak? Lah, sithik. Mulane surga niku larang. Tenggene hadis Gusti Kanjeng Nabi ndawone ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah sesungguhnya dagangane Gusti Allah ki larang. Dagangane Gusti Allah niku swarga. Makane sing tuku titik. Nak segi duit mungkin murah, Pak. Yang swarga niku lho, nak segi duit niku murah. Lah wong budal nang masjid ngeten iki lho, modale pira to? Belas gak modal, tambah ning masjid lho oleh jajan. Murah. Nggih. Oleh soto, oleh roti Fatimah, oleh masyaallah. Murah. Tapi lho nyatane sing mlebu kene ya berapa ini dibandingkan yang di luar sana. Itu tandanya perkara yang sangat mahal. Makanya Allah hendak buktikan dari hambanya itu siapa yang berjuang, siapa yang tidak. Yang kedua, Pak, orang yang kedua adalah orang yang alim, ya, ahli Quran. Dibawa ke mahkamah Allah, di padang mahsyar, ditanya apa yang kau lakukan di dunia. Orang tadi mengatakan, ya Allah, engkau karuniakan aku ilmu agama. Dengan ilmu itu saya sampaikan kepada manusia semata-mata karenamu ya Allah. Maka Allah katakan bohong kamu. Kamu mendapatkan ilmu agama supaya kamu dipanggil orang alim, dipanggil kiai, dipanggil Gus. Pokoknya jok Gus ya, Ghostbuster. Ada ngerti Ghostbuster. Ya seperti itu, Pak. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Akhirnya orang ini tadi pun diseret dengan muka terbalik, masukkan dalam jahanamnya. Makanya, Pak, ini hati-hati kita ini. Kita didik anak-anak kita, Pak. Ya, mulai bapak kula riyen pesen, Pak. Jok pisan-pisan kon cita-cita dadi kiai. Ngoten niku. Lah iki kualik lho. Kula niki dipeseni abah kula ngoten. Jok pisan-pisan kowe cita-cita dadi kiai.
Tapi kowe ndek ilmu agama sampekno ikhlas lillahi ta'ala. Boten. Aja sampai ngamuk, gak diceluk Pak Kiai ngamuk. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Apa ilmu dari Allah kita sampaikan, gak usah Pak. Pujian dari manusia itu renek harganya. Enggaknya orang memuji kita loh hanya berapa tahun Bapak. Kalau mati ya sudah, sampai mati selesai. Makanya yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar itu terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan ternyata kebanyakan ahli surga itu adalah ini wis sampai ning ngaji Riyadhus Shalihin. Al-atqa wal aghna wal akhfa. Oke wong ahli swarga ini. Nomor 1 wong sing paling takwa. Nomor 2 wong sing paling sugih. Wingi diomongi sugih pun mboten juga sugih duwite mboten. Umpama rumangsa luweh terhadap apa sing diparingi karo Gusti Allah. Iki sak dhuwure rumangsa cukup. Nggih. Tingkatan paling ndek menahan diri dari meminta-minta. Tingkatan sak dhuwure rumangsa cukup. Alhamdulillah aku diwehi cukup terus karo Gusti. Tingkatan sing paling dhuwur dhewe nggih niku al-aghna. Masyaallah, aku diparingi karo Gusti Allah sampai luweh-luweh. Diwehi dhuwit 10.000 niku lho rumangsa luweh. Lah ngeten iki, Pak. Sing nomor 3 al-akhfa, orang yang paling tersembunyi. Gak ketok, Pak. Dia tidak punya popularitas. Mungkin gak ketok dia. Orang-orang yang semacam inilah kekasih-kekasihnya Allah. Orang yang semacam ini kalau ada apa-apa pasti dibela oleh Allah. Tapi nak wong golek posisi, Masya Allah. Baik posisi di dalam satu organisasi, posisi di dalam pemerintahan, posisi di dalam masyarakat. Allah Akbar. Diseret nanti Pak, mukanya terbalik masuk dalam jahanamnya Allah. Hari ini Pak, demi posisi orang itu naudzubillah dia rela membayar Pak miliaran itu Pak untuk mencari posisi di hadapan manusia, mengorbankan posisi di hadapan Allah. Naudzubillah. Jari ini perjuangan agama, jari ini. Iya, ada perjuangan agama. Perjuangan weteng ya. Mulane ngoten Pak nggih, nanti kalau 2 tahun lagi Yesus nggak usah tertipu ya dengan bujuk rayu. Zaman saniki kan dibingkai orang-orang itu. Iblis iso dipacai malah akhirnya bareng dipilih tibae iblis ya wis. Mungkin maju milih-milih istikharah sik lah jenengan iki. Jangan terkesan dengan casing. Hari ini Pak, jangan terkesan oleh casing. Karena banyak sekali hari ini iblis-iblis itu sudah dipacai koyok malaikat. Makanya jangan tertipu. Orang-orang yang macam gini mencari posisi di dunia. Allahu Akbar. Terutama yang melalui jalan agama. Masya Allah. Dan jalan agama itu jalan yang paling instan.
jalan agama itu jalan paling instan untuk mendapatkan posisi di hadapan masyarakat. Apalagi di era-era digital semacam ini, Pak. Paling gampang oleh pengikut dengan menjual agama, menjual ayat. Ini hati-hati ya. Insyaallah. Diseret di dalam jahanam ya Allah. Yang ketiga yang enggak kalah hebat, Pak. Orang ditanya oleh Allah, apa yang kau telah berikan dari nikmatku di dunia? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, Engkau berikan aku fisik yang kuat sehingga aku berjuang perang di jalanmu, sehingga aku gugur di medan perjuanganmu. Maka Allah katakan, bohong. Kamu berjuang bukan karena aku, tapi kamu berjuang supaya kamu disebut sebagai pahlawan, supaya kamu disebut sebagai orang yang berjasa. Maka orang tadi pun diseret, dimasukkan dalam jahanamnya Allah. Ini Allah tidak membuktikan, Pak. Apakah kamu kira kamu itu bisa masuk surga begitu saja sebelum terbukti di hadapan Allah siapa di antara kalian yang berjuang dan siapa di antara kalian yang bersabar? Allah gampang bagi Allah menilai loh. Allah maha melihat hati manusia ya ketok kabeh ya. Rekamannya di setel balik jebret ya wis, kita nggak bisa mengelak bukti di hadapan Allah. Makanya nggih niku dijaga tenanan keikhlasan. Dan ini ayat yang semacam ini tidak hanya satu di dalam Quran, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran lain, ayat yang lain maksud saya, di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 214, ini sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Lan iki. Apakah engkau kira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kamu apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kamu? Makanya Pak, Quran 30 juz niku ceritanya umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Karena sejarah itu akan diulang oleh Allah. Cuma versi ini mawon, Pak. Lah ya nak polanya itu loh sama. Ya memang Allah sudah membuat ketentuan seperti itu. Mulai ke biyen iki ya ana Firaun, ya ana Namrud. Ket biyen niku Pak. Mulane sakniki nek enek raja sing kaya Firaun, kaya Namrud, lha ket biyen ngono kuwi. Memang yang menciptakan Allah. Untuk menguji ya. Ini Allah sampaikan, apa kamu kira engkau itu masuk surga begitu saja sebelum menimpa kepada kamu seperti Allah yang menimpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Mulane mboten sak bingung. Zaman biyen Nabi biyen ya ngono. Ana sing diwehi penyakit. Sinten Nabiullah Ayub alaihi salam. Loro 14 tahun, Pak. Loro 14 tahun. Masyaallah. Asik nyun sewu, Pak. Loro 14 tahun ini Nabi Ayub niku. Gak ndonga njaluk waras. Awake dhewe loro pirang dina wae.
14 dino ngono ae sambatane wis ngaruwara. Lah ya ngono lak pengumuman ning ndi-ndi iki wis heboh. Isoman kayak sing opo kayak masyaallah. Iki 14 tahun diparingi loro sampai ekstrimnya Pak. Awake dhewe kan dikon isolasi mandiri to denggone omah ngono enak kok isolasi mandiri dicepaki sembarang kalih. Turu. Dikirim sembarang kalih ning omah. Tuh, isu wis teko nggih. Apa jenenge ngarani madu nggih. Madu, rada awan titik jeruk nipis. Rada awan titik waduh sembarang kali ngono. Ya Allah. Lah nek niki Pak Nabi Ayub lho sampai diusir Pak. Karena tubuhnya ini hancur, tubuhnya beliau itu hancur. Sampai bojone niku mboten tahan nggih, mau dibuang sampean Pak niki masyaallah. Jadi riyen CN napa pertama dibuang kali wong kampung, suwe-suwe bojone mboten kuat pisan ngopeni, akhirnya ditinggal pisan kali bojone, masyaallah. Wingi alhamdulillah diopeni bojo. Niki Nabi Ayub Masya Allah. Lah ngono, ora ndonga njaluk waras. Ndonga niki Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memberikan aku ini massaniyad-durru, menimpakan kepadaku penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang dari sekalian yang menyayangi. Ya Allah. Domane ngoten Pak. Masya Allah. Gusti kelawan penyakit niki tandane jenengan sayang dumateng kula Gusti. Domane ngoten ya Pak. Ya napa niki? Waduh ya. Nggih niku Pak. Allah membuktikan ketika tertimpa kemalangan, tertimpa penyakit, Allah hendak lihat hatinya. Ijek mengirani Gusti Allah apa ora? Lah niku Pak, inilah yang menimpa kepada umat yang terdahulu dan itu juga akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Cuma versine beda. Esensinya, hakikatnya sama. Wis ana kabeh contone niku, nggih. Mulane pun lima mau. Bahkan kadang-kadang diuji kali Gusti Allah ya sampai mati temen wingi kalau sampai mati temen. Tapi nak wong iman Pak, nak mati dan itu diangkat derajatnya. Ingat kesuksesannya adalah ketika kita mati bebas dari neraka masuk ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu niki lho umat kaum terdahulu mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bencana. Lho Pak, enten bencana niku ya mulai kebiyen. Zaman Nabi Nuh dikirim banjir bandang. Ya limo banjir bandang sak kutha klerem Pak. Iki sak donya klerem. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, zaman kaum Ad ya, umat Nabi Soleh dikirim angin puting beliung, badai tornado, enggak limo tornado Pak. Nah, sak ndure niku enggak ngerti. Lima bencana. Enten mulai kaum Samud Pak. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud itu luar biasa, mereka membuat bangunan-bangunan yang hebat, gunung pun dipahat menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dan ini pengen delok hasil kaum Samud teng Yordan.
di Jordania, Pak. Itu terkenal kalau sekarang istilahnya Petra ya. Petra. Bapak cari situs di browsing Petra. Konon, ini juga belum ada yang membuktikan, konon itu adalah tinggalannya kaum Samud. Gunung itu dipahat jadi bentuk yang luar biasa, Pak. Bentuknya itu seperti bentuk-bentuk Romawi ya, bangunan-bangunan Romawi. Di relief yang bagus sekali. Padahal itu gunung. Tinggalan itu. Kalau Gusti Allah, Pak, dikirim bencana berupa apa, Pak? Gelombang suara. Makanya saat ini juga sama. Sekarang banyak, Pak, gelombang suara. Ya, fa'khadhathumus sayhatu fi darihim jasimin. Maka tiba-tiba dikirim suara yang luar biasa. Akhirnya mereka hancur di dalam rumah tempat tinggal mereka, mati semua. Jadi kaum Samud dulu mereka memahat gunung. Kenapa? Karena mereka pengalaman eksperimen ya. Ada umat yang dihancurkan dengan banjir. Nak ngono di mlebu ning jero gunung kan kedap, Pak. Dia tahan dari banjir itu tuh. Umat terdahulu dihancurkan pakai angin. Nak ning jero gunung angin lewat, Pak. Ya iso. Makanya ket biyen iki wong kafir logikanya berpikir seperti itu, Pak. Logikanya berpikirnya orang kafir itu melawan hukum alam. Ya apa iso melawan hukum alam? Termasuk saat ini, Pak. Melawan hukum alam nih. Dari penuaan. Wong kafir itu saat ini pun eksperimen, Pak. Ya apa iso urip selawase. Ini wong kafir ngoten, Pak, eksperimen ini, Pak. Miliaran dolar sudah diinvestasikan, Pak, untuk melawan namanya penuaan. Dan ini tentang Quran dia pun dibahas ngeten, Pak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah walladzina asyraku yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Ini ngoten Pak dalam surat Al-Baqarah. Dan tidaklah kamu temui orang yang paling rakus terhadap hidup kecuali orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala walladzina asyraku, bahkan rakusnya dengan kehidupan melebihi orang-orang musyrik. Ngomong Yahudi ini, Pak. Yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana, mereka berharap mereka bisa hidup 1000 tahun. Quran wis diterangnya, makanya niku cita-citanya mereka seperti itu. Nggih. Dan itu umat-umat terdahulu ditimpa bencana, wadharra'u, dan penyakit, bencana alam, dharra' penyakit, wazulzilu, kadang Pak diguncang-guncang oleh Allah apa? Hati kita diberi kekhawatiran, diberi ketakutan, diberi intimidasi dari seseorang. Umat-umat terdahulu begitu, Pak. Dihadapkan berbagai masalah, baik masalah dari alam, masalah penyakit, maupun masalah kekuasaan, di mana dia di bawah kendalinya orang-orang kafir, di bawah imperium yang jahat. Niki mun ket biyen ngeten niki. Kenapa dibuat seperti itu sama Gusti Allah? Allah hendak menguji sing iman tenanan iki sapa to. Lah niki kan kula mun sampe niku, Pak. Napa mawon niku nak pengen melihat berkualitas atau tidak, ya memang kudu diuji. Ini kula sampe niku nak nguji logam itu ditarik, Pak. Sampai pedhot. Ini jenenge uji tarik. Tenggene sekolahan kula enten ngene.
Jadi ngetes logam, kok pabrik-pabrik biasanya teko dibawakan spesimen, dicengkram bawah, dicengkram atas, ditarik pakai hidrolik. Nanti sampai putusnya itu pada tegangan berapa. Niku wis enek hitungane kabeh niku. Beton nggih ngoten. Cara ngujinya ditekan, dipres. Nak wesi ditarik, nak beton dipres. Dipres terus ditekan terus sampai pecah. Iku. Nak sing tahan dengan kekuatan tinggi, maka itulah yang paling berkualitas. Diodot kok gak pedot-pedot. Iku tandane wong sing berkualitas. Oh, terus. Jenengan sing ekstrim melih ngono, Pak. Niku, Pak. Pesawat sing nembus luar angkasa. Pucuke niku, Pak. Pucuke. Itu harus tahan terhadap temperatur di atas 2000 derajat Celcius. Tidak hanya itu, Pak. Dia harus tahan temperatur dingin sampai minus 270 derajat Celcius, nol mutlak. Niku ngoten, Pak. Diuji dilebokne hawa panas, diuji dilebokne hawa lho niku lho nak pengen roh kualitas material. Makanya wong iki awake dhewe ngono karo Gusti Allah, kadang dipawah nasi, kadang didemno karo Gusti, anyep aipe. Dan ternyata Pak niki ngomong-ngomong Pak, barang niku nak didemno tibake jadi meretol nih, getas. Material itu kalau didinginkan ekstrim jadi getas. Wesi niku nak jenengan demne Pak, dituthuk niku saged ambyar. Niki makanya Gusti Allah ngoten Pak, wazul digoncangkan oleh Allah, kadang digoncang nggih. Termasuk melih niki Pak, uji material melih niku enten uji goncangan ya. Digoncang. Vibrasi, ketahanan terhadap getaran. Niku diuji, Pak. Jadi nanti dia akan patah setelah berapa juta cycle. Itu ngoten, Pak. Makanya wong sing berkualitas ya kalau Gusti Allah digoncang, Pak, dikocok-kocok nggih. Gak mesti nggih, kadang-kadang sing digoncang rumah tanggane. Diucak-ucak nggih. Jangankan kita, Kanjeng Nabi saja sama Gusti Allah nggih diuji kok, rumah tangga beliau itu diuji dengan iswa. Ya napa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Sampai Nabi sendiri terpengaruh, Pak. Dalam tanda petik, yaitu memang Allah hendak uji siapapun, enggak peduli nabinya juga diuji oleh Allah. Tapi akhirnya disucikan oleh Allah melalui turun ayat Al-Qur'an. Mulane nek awake dhewe rumah tangga kok diguncang nggih kali Gusti Allah. Wah niki tandane niki arep diangkat derajate karo Gusti Allah. Mun nek diuji awake dhewe sabar, tandane naik ke kelas. Nek diuji aja mlayu nggih. Sekolah 3 tahun di sekolah ya. Wayahe ujian mlayu, kira-kira ya sekolah begitu wayahe napa ujian semester ya, akhir semester mlayu gak melo. Ya akhirnya dicintai gurunya, nggak naik-naik. Masya Allah. Hari ini di dunia pun begitu, Pak. Digoncang-goncang oleh Allah. Lah itulah memang bagian dari skenario nih Gusti Allah. Allah hendak membuktikan siapa di antara kita yang paling berkualitas di hadapan Allah. Niku ngoten. Ujiane rupane ngoten iki. Kadang perang, kadang penyakit, kadang bencana alam, kadang
diberi rasa ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Pun tenang mawon nggih. Sabar mawon. Di dalam ayat yang lain alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman kepada Allah sebelum kami uji? Allah enggak biarkan awake dhewe ngomong declare aku wong iman, aku wong iman. Nah, dites temen kan Gusti Allah. Bahkan sering kok Pak niki omongane dhewe niki dites nih karo Gusti Allah. Soalnya sing ngarep iki bolak-balik Pak ngomong bareng ngomong iki dites karo Gusti Allah. Ya lali. Oh iya, mang aku bareng ngomong ya. Aku ngomong ning kene gak oleh sambatan. Lah gek tekan omah urung lungguh wis sambat. Astagfirullahaladzim. Ya ngoten niku Pak. Masih kula nggih dites kadang-kadang ya berhasil, kadang-kadang ya gagal. Tapi Allah sangat suka kepada kita Pak. Artinya ketika kita gagal kita menyadari kesalahan kita, kemudian segera kembali kepada Allah. Oh iya deh. Lagi eling Masya Allah. Balik ngoten. Dites nih langsung Pak. Bar ngomong ngeten iki lho Pak. Sowering kula niki. Bar ngomong ngeten iki mungkin dites tenan karo Gusti Allah. Oh. Yes, masyaallah. Pun iku ngaten. Walaqad kuntum tamannawna mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sungguh telah kalian dulu mengharapkan kematian sebelum datangnya kematian, maka Allah tunjukkan kepada kalian suasana kamu menjumpai kematian itu, resiko kematian itu kamu jumpai, dan itulah yang kamu tunggu-tunggu, dan itulah yang kamu lihat dengan mata kepala kamu. Itu sahabat itu. Makanya orang iman Pak dihadapkan dengan penyakit, orang beriman itu siap mati. Dihadapkan dengan musuh orang kafir, orang beriman itu siap mati. Dulu Umar bin Khattab Pak mengirim pasukan ke Romawi, dikatakan, wahai orang Romawi, hai Raja Romawi, aku akan kirim kepada kamu pasukan yang mana mereka pasukan lebih mencintai mati melebihi kesukaanmu kepada wine, kepada minum-minuman keras. Bergitik Pak wedi kabeh. Iki macam temen Pak, makanya macam temen wedhus ya mlayu kabeh. Macane wis dadi wedhus lha iki repot. Senengane suket wae wis amblas marian ngeten iki nggih, gak punya wibawa orang beriman. Makanya dulu seperti itu Pak. Para sahabat itu ketemu musuh, alhamdulillah. Dia bertempur sampai mati. Bahkan Pak niki tenggene hayatus sahabat diterangi Pak, enten sahabat niku pincang. Jenenge Ammar bin Jamuh. Waktu mau memberangkatkan pasukan ke Uhud, Nabi mendiskualifikasi. Kowe pincang iki gak layak. Didiskualifikasi. Akhirnya begitu didiskualifikasi mulai. Begitu mulai tekan omah ambek bojone. Lho Mas, sampean gak melok berjuang karo Kanjeng Nabi ta? Aku gak oleh budal. Jadi bojone gocik peno Mas. Gocik peno Mas. Ya apa Pak ini? Niku wong wedok nek imane lagi kuat ngeten iki. Wong wedok nggih ngoten, wong nek imane kuat siap dadi rondo. Nah niki Pak, niku imane kuat ngoten. Akhire temen Pak. Begitu ngoten dikandani ngoten. Kon niku gojik Mas. Mari ngono ya wis sak ngono. Akhire ndonga Pak Robbi
la taruddani ila ahli, ya Allah jangan engkau pulangkan aku kepada keluargaku. Langsung ambil pedang Pak, maju ke medan Uhud, akhirnya mati diberjuang di medan Uhud. Maaf Pak, apakah orang ini, dia kan sebetulnya tidak boleh ikut perang sama Nabi, berarti orang ini tidak taat sama Nabi. Apa ngono? Betul. Dia tetap taat kepada Nabi. Kenapa? Karena itu tadi adalah ada yang disampaikan Nabi itu adalah baik, tapi ada yang terbaik lagi. Apa? Ya berjuang itu yang terbaik. Kenapa? Allah sampaikan infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu di jalan Allah dalam keadaan ringan maupun berat. Makanya bukan dia melanggar aturannya Nabi, justru beliau itu meluhurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang Pak, kita ini kalau iman kita ini kuat Pak, ya, ada perintah-perintah Nabi itu kalau kita langgar kita tidak dosa. Bukan kita langgar Pak, kita memilih opsi yang lebih baik lagi, gak dosa. Banyak sebetulnya, karena ada opsi A, ada opsi B, ada opsi C. Pilih opsi yang tertinggi, kita tidak melakukan opsi yang lainnya. Contoh sederhana, Nabi menyampaikan sholat di rumah, sholat berjamaah 27 kali daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendirian itu kan boleh. Sampai di rumah sholat di rumah boleh. Tapi kalau kita lakukan di masjid itu lebih baik. Pilihan. Apa gitu? Makanya kita lihat apa yang diperintahkan Allah dan mana yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, maka itulah yang kita lakukan walaupun resikonya mati. Gak apa-apa. Orang itu hidup mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Wah, boten mawon nggih. Enten sing leres saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sing tanglet ta? Nggih. Nggih, nek diwehi wong nrimo ditolak. Jadi kalau kita diberi orang, kita tidak mengharap, tidak meminta, terima saja. Terima saja. Kita juga nggak boleh salah buruk Pak sama orang. Iki wae dhewe gak ikhlas iki. Gak oleh. Selaku kita yang diberi, ya kita sangat baik walaupun ono gambare partai. Nggih. Trimonan barangnya tapi aja mbok pilih. Trimonan barang lho kan sedekah lillahi taala ta. Ya. Takok jenengan takok iki niate apa Mas? Sedekah ya wis tak trimo ya sedekah muga-muga diterima karo Gusti Dek kapan niku kan ngoten Pak, zaman 5 tahun apa 10 tahun kepungkur wonten wong pas rame-rame ngeten iki mulo biyen kula. Ada seseorang Pak, sampean gerakno wong atas rip. Milih salah seorang. Nah, ngoten. Ngomong temu lho. Mantune iku engko naik sampean ngono, masjid tak bangun, njaluk tingkat piro? Ngoten Pak. Ngomong ngoten kula. Tak wonge Mas, nak arep infak sedekah saiki ae. Bangunan saiki. Cok sesuk saiki ikhlas lillahi taala. Nak ikhlas iku engko sampean oleh ganjaran ning akhirat, tapi nak gak ikhlas sampean urung karuan dadi wis entek duwite sampean. Milih ndi? Akhire ngoten sik bulet.
Sik manu Malaysia anu mulih pun kula dek terakhir pun kula ora arep nek jenengan sik maksa model ngoten niku saya tidak akan lakukan. Akhirnya mulai nggih pamit. Nggih ngoten niku Pak. Mulane hati-hati mengke nggih jujur nek sing ngoten mawon nggih. Makanya kalau ada yang mau memberi tanya aja. Ini niatnya untuk apa? Kalau niatnya, oh ini ben milih kula. Nah, ben milih ya wis aku gak butuh. Jadi kadang kita ini memberi, kadang bisa diterima, kadang ditolak. Boleh. Kalau niatnya tidak benar. Tapi kalau memang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Pak, aku arep nyalon. Iki kita niatnya aku njaluk donga ning awakmu. Nggih tak sampeyan. Terserah sampean milih yo kenek ora yo gak apa-apa. Nek wong ini iki Pak trimo. Tapi ora ono wong iki. Nggih pun ngoten mawon nggih. Alhamdulillah saiki Gusti Allah percaya kula kita tutup dengan doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.